Saat itu kita lihat bagaimana pandangan orang mukmin yang positif. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Orang munafik tidak gimana? Wa idh yaqulul munafiquna, orang-orang munafik apa yang mereka katakan saat melihat tentara yang banyak seperti itu? Mereka berkata, oh kita sudah habis, habis 10.000 dengan persenjataan lengkap, kita kekurangan makanan, kedinginan, ketakutan, habis entek mati kita. Beda dengan orang muslim. Orang mukmin apa? Orang mukmin bilang apa waktu itu? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, pada saat orang mukmin yang iman pada Rasulullah walaupun sedikit, tapi di hatinya ada kesungguhan, ada cinta, apa kan? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin fillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal iqamah wa min hammi wa min ummah bi ahli badri ya Allah. Salatullah dengan kemuliaan ashab Badar, semoga kita menjadi seperti para ahli Badar. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir, takbir, takbir. Setiap pagi kita harus bertanya. Setiap bangun tidur kita harus bertanya. Kira-kira apa yang sudah kita berikan sebagai balasan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Setiap sebelum makan kita harus bertanya, apa yang saya sudah berikan kepada agama yang mulia ini? Setiap sebelum memulai aktivitas kita harus bertanya, apa yang sudah saya sumbangkan untuk negara ini? Karena kita tidak dididik untuk meminta, kita dididik untuk memberi, kita dididik untuk berbagi. Sebagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi harta, keluarga, dan jiwa mereka dengan penuh ketulusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita akan flashback cerita tentang perang Khandaq.
Mari kita lihat bagaimana sifat kepemimpinan Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Saat itu, dan sebetulnya menurut salah seorang profesor pandit di India, ini kejadian perang Khandaq sudah diramalkan dalam kitab Weda. Menurut profesor ini mengatakan bahwa Kalki Autar, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, akan diserang oleh 10.000 pasukan Malaysia penyembah berhala. Jadi kabar langit sudah mengabarkan keagungan sosok Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana perang Khandaq bermula? Perang Khandaq bermula, jadi perlu saya tegaskan dulu. Di dalam Islam tidak pernah ada peperangan invasi, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah menyerang suatu daerah dan menaklukkan, tidak pernah. Yang ada hanya pembelaan. Jadi semenjak berdiri agama Islam sampai masa Khulafaur Rasyidin, seluruh perang yang terjadi hanyalah bersifat bela diri. Pada saat harga diri negara, kesatuan atau agama dihina, barulah bangkit orang Islam, barulah bangkit kafaluri Rasulullah SAW untuk membela agama. Semoga kita memiliki kecemburuan dalam dada kita terhadap agama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kecintaan yang melahirkan kecemburuan kepada agama yang menjadikan motivasi kita untuk bekerja. Amin Allahumma. Amin. Sehingga mengarahkan kecintaan kita kepada anak istri kita. Amin Allahumma. Amin. Saya masih ingat dan masih segar dalam ingatan saya. Guru saya Sayyidil Habib Sayyidi Ahmad Sufyan Al-Arifin. Waktu itu saya masih punya adik, waktu baru lahir masih merah, Uswah Azizah namanya. Ada salah seorang tenaga sholawat yang sangat beliau sayangi yang ada di Bali, yang giat berjuang. Waktu itu adik saya baru lahir. Orang ini bernama Haji Kadar. Haji Kadar ini adalah penggerak sholawat yang aktif. Saat Kiai Sufyan melihat Haji Kadar ini tidak punya anak dan butuh seorang anak secara biologis, Kiai Sufyan rela mengambil putrinya sendiri yang masih merah, diberikan kepada Haji Kadar. Apa hubungan Haji Kadar dengan Kiai Sufyan? Teman dalam perjuangan. Apa hubungan Kiai Sufyan dengan istri beliau? Adalah suami istri. Apa hubungan beliau dengan putri beliau? Ayah secara biologis. Tapi kecintaan Kiai Sufyan kepada agama, kepada perjuangan, kepada sholawat mengalahkan kecintaan beliau kepada putri beliau. Beliau berikan putri beliau yang masih merah kepada orang yang tidak memiliki hubungan secara famili, tapi memiliki ikatan keagamaan. Semoga kita diberikan ini semua. Amin Allahumma. Ini apa yang Rasulullah SAW laksanakan? Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Rasulullah bermusyawarah. Bagaimana ini? Apa kita hadapi mereka dari dalam tembok benteng kota Madinah? Jadi dulu kalau perang zaman klasik itu mereka punya benteng-benteng. Kalau sudah orang-orang nyerang itu mereka sudah ada di atas posisi dengan panah siap tembak. Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya. Rasulullah bermusyawarah dengan sahabatnya. Rasulullah yang sering mendengar kabar langit, yang pasti tahu, yang sudah tahu kalau sudah diberitahu oleh Allah tentang kemenangan atau kekalahan, masih bermusyawarah. Rasulullah masih bermusyawarah, apalagi kita. Wa amruhum syura bainahum. Orang mukmin suka bermusyawarah. Ma khaba man istakhar wa ma dhalla man istashar. Tidak akan kecewa orang yang suka istikharah, meminta petunjuk kepada Allah, dan tidak akan hina orang yang suka bermusyawarah, suka lembut, suka sharing, suka briefing. Rasulullah SAW hobi bermusyawarah. Akhirnya salah seorang
pendatang waktu itu, Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat, mengacungkan tangannya dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita melaksanakan taktik perang yang sering kita gunakan di Persia?" Sayyidina Salman Al-Farisi pendatang. Sayyidina Salman Al-Farisi adalah seorang pendatang yang kasta kependudukan secara sosial tidak begitu tinggi. Tapi kebenaran bukan berpihak pada suatu kasta tertentu atau kelompok tertentu. Rasulullah menerimanya. Bagaimana Salman, coba jelaskan. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menyampaikan gagasannya. Bagaimana kalau kita gali tebing parit? Kita buat parit mengelilingi kota Madinah. Jadi kota Madinah ini adalah kota yang dikelilingi oleh gunung. Semoga nyampe semuanya. Semoga yang belum nyampe ke kota Madinah umroh semuanya dan berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Jadi secara geografis Madinah ini dikelilingi oleh gunung. Gunung ini menguntungkan kaum muslimin agar ini adalah tembok atau kastil yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara geografis diuntungkan, hanya membutuhkan garis lurus untuk menggali parit, tapi panjangnya masya Allah ya. Anggaplah dari sini nyampe jangkar. Dulu nggak ada beko, nggak ada katrol. Jadi menggalinya pakai alat tradisional, pakai cangkul. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali? Ada yang mengatakan menurut pakar sejarah 12 hari, ada yang mengatakan sebulan penuh. Dari siang hari sampai sore hari bekerja. Siapa yang bekerja? Para penduduk kota Madinah. Dengan keadaan kekurangan logistik, kekurangan makanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu itu juga musim dingin sekali. Jadi di Madinah ini kalau musim panas, kalau dingin, menusuk ke tulang sumsum. Siapa yang mengomando penggalian ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua orang muslim menggali parit dari pagi sampai sore selama berhari-hari dengan keadaan kurang makanan. Karena waktu itu sudah dihukum oleh orang-orang Quraisy, kekurangan makanan. Sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, para sahabat ini datang ke Rasulullah membuka bajunya. Ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, batu diikat ke perutnya. Kenapa kalian? Kami kelaparan ya Rasulullah, kami tidak ada makanan untuk kami makan. Tapi karena Anda perintahkan kami untuk menggali, kami dengan sisa tenaga kami masih menggali. Apa yang Rasulullah laksanakan, apa yang Rasulullah kerjakan sebagai timbal balik? Rasulullah membuka bajunya. Ternyata sahabat yang bajunya batu yang mengikat perutnya itu hanya satu aja. Jadi pengganjal lapar itu hanya satu, sebuah batu. Tapi Rasulullah memiliki 2 buah batu. Jadi lebih lapar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering didhawuhi sama almarhum Ki Sufyan. Nah, kalau orang tuh jangan diajak bicara aja, jangan diceramai aja, ditirahati juga, dimintakan sama Allah. Kalau cuma ceramah saja semua orang tahu, tapi memintakan sama Allah untuk umat, ini adalah tugas para nabi, para sholihin. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Amin Allahumma. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu dan saya sendiri tentunya sebagai pelayan umat Rasulullah, kita harus ada waktu untuk menangis di tengah malam, mendoakan umat. Kita harus ada harus ada kesedihan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada tangis dalam sujud, harus ada pinta dalam sholawat. Jadi kita kembali ke topik. Pada saat itu, pada saat menggali parit, para sahabat kekurangan makanan. Jadi beliau mengikatkan batu ke perut mereka masing-masing untuk mengganjal lapar. Pada saat mereka mengadu kepada ya Rasulullah, kami kelaparan, kami sampai mengikatkan batu ke perut kami. Rasulullah membuka bajunya yang mulia dan ternyata ada 2 buah batu di sana.
Jadi Rasulullah SAW lebih lapar pada saya, dan lebih lelah dan lebih sakit. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini keindahan Rasulullah SAW. Pada saat semua kelaparan, akhirnya para sahabat menemukan kulit ya. Jadi dulu makannya itu pakai daging. Kulitnya hewan yang sudah hampir busuk dimasak, dimakan dalam. Kenapa begitu? Karena udah nggak ada lagi yang mau dimakan. Jadi Rasulullah SAW ini pernah 3 tahun dikurung, diembargo oleh orang kafir di Syi'ib Bani Hashim. Sampai Rasulullah dan sahabat tidak menemukan makanan kecuali daun. Sampai lidahnya Rasulullah dan para sahabat luka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid Daud, pernah beliau dakwah di suatu tempat lalu disambut dengan makanan. Beliau nangis. Habib, kenapa nangis Habib? Dulu Rasulullah dakwah di batu, kita dakwah sekarang dikasih makanan enak gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mungkin yang melayani masyarakat ada fasilitas seperti ini. Kita dikasih uang, kita dikasih fasilitas enak, orang-orang menghormat kita. Tapi Rasulullah SAW yang telah membuka pintu kebaikan ini dibuka dengan segenap tenaganya dan hartanya dan jiwanya hingga nyawanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian para sahabat yang kelaparan tersebut, ada orang bisik-bisik satu menghampiri Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya sudah masak kambing kecil, anak kambing kecil, sama roti dikit ya Rasulullah, cukup buat 4 orang atau 10 orang. Rasulullah SAW langsung berteriak, ya ahla Khandaq, wahai orang yang kerja parit semuanya sekitar 5.000 atau 3.000 orang. Jabir sudah buat makanan, yang buat makanan namanya Sayyidina Jabir. Oh, Sayyidina Jabir bingung, gimana ini? Oh, saya cuma masak kambing kecil buat Rasulullah SAW. Gak mungkin bisa 1.000-3.000 orang makan kambing saya. Ternyata Rasulullah datang berdua ke dalamnya, jangan dibuka, kualinya jangan dibuka. Rasulullah berdoa, Rasulullah menunda. Di tempat tepungnya juga Rasulullah menunda. Rasulullah berdoa, akhirnya makanan yang hanya kambing kecil cukup untuk 3.000-5.000 orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Perjuangan melayani masyarakat, melayani umat tidak hanya dibutuhkan akal yang jenius, tidak dibutuhkan fisik yang tangguh. Kalau ingin berbicara fisik yang tangguh, yang sehat, kenapa Jenderal Sudirman pada saat masa penjajahan berjuang digotong pakai tanduk? Padahal itu beliau sakit, tapi dengan semangatnya beliau bisa masuk ke hutan-hutan mengalahkan orang yang sehat. Apa yang dibutuhkan dalam perjuangan? Apa yang dibutuhkan dalam khidmah? Di samping otak yang jenius, tapi hati yang religius. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau cuma mengandalkan otak nggak cukup, tapi hati yang religius itu. Makanya pada saat perang Uhud, saat Rasulullah dilempari panah, siapa yang menjadi tameng atau perisai? Sahabat Rasulullah SAW. Ada pedang, ditangkis pakai tangannya sampai patah tangannya. Ada tombak, ditangkis pakai dadanya sampai ditembus tombak. Ada anak panah, ditangkis pakai kepalanya sampai tembus anak panah. Kenapa? Karena hatinya udah cinta. Beda orang yang khidmah melayani masyarakat dengan cinta dan tidak cinta, beda. Pelayanan seorang pecinta lebih manis. Semoga kita diberikan kecintaan semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya masih ingat Sayyidil Walid Kisubyan dulu pernah. Beliau pada waktu itu sudah sepuh, sudah payah, masih nemoni tamu malam-malam. Akhirnya ada yang protes sama beliau, Kiai sampai enggak mau istirahat. Jawabnya beliau apa? Istirahat itu diambil dari kata roha. Roha itu artinya senang. Jadi istirahat itu Maulaya salli wa sallim
دائما أبدا على حبيبك خير